Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Dwi di channel Ibu Dwi Septiana 99. Jadi gini, video ini akan membahas soal-soal yang ada di buku PKS, tapi soal-soal kali ini yaitu soal polinomial atau suku banyak. Kalau video-video sebelumnya itu tentang fungsi komposisi, nah untuk video ini bukan bahas mengenai suku banyak. Dia buku paket PKS ya. Jadi relevannya PKS itu dia soalnya masih sama walaupun bukunya sudah ada yang terbaru. Jadi buku lama masih relevan gitu. Nah, ini request ada murid ibu yang nanya di sini, dia sebenarnya sudah bisa, cuman ada beberapa yang minta dijelaskan ulang gitu ya. Ini ada 4 soal aja. Nah, kalau mau lihat buku PKS itu ada ya di buku yang kayak gini nih, buku lama. Ini buku lama. Kalau buku baru yang kurikulum merdeka ibu kurang tahu ya. Ini buku lama seperti ini. Nah, itu ada di latihan 5 halaman 26. Kalau di buku lama nih ya, dia dulu matematika peminatan. Kalau sekarang itu matematika tingkat lanjut. Kurang lebih sama lah ya. Oke, kita lanjut ya. Kita bahas satu persatu. Ini soal termasuk mudah sih sebenarnya ya. Yang nomor 3, 4, 5, 6-nya bagaimana kita lihat. Oke, kita mulai dari soal pertama. Oke, yang pertama. Di sini dikatakan jika suku banyak fx dibagi x min 4 sisa 2 dan jika fx dibagi x plus 3 sisa min 5, sisa pembagian jika fx dibagi x kuadrat min x min 12. Nah, sebenarnya kalau kalian perhatikan, oke ini Bu ganti tinta dulu ya. Nah, kalau kalian perhatikan ini sebenarnya dia itu pembagiannya kok jadi begitu. Oke. Jadi pembagian ini tuh hasil perkalian ini dan ini. Kalau kalian lihat ya. Nih x min 4 dikali x plus 3. Kalau kalian lihat nih x kuadrat min 4x ya kan. Kemudian plus 3x terus ini lagi min 12. Jadi x kuadrat min x min 12 tuh. Lihat sama kan? Artinya kita bisa melihat f ya kan, x dibagi x kuadrat min x min 12 itu akan bersisa ya kan, sisa yaitu px plus q. Biasanya dimisalkannya px plus q nih ya. Nah, ini berarti kan dia ada 2 kemungkinan ya, yaitu f berapa nih, 4 dan f min 3. Nah, sekarang dari soal ini apa sih yang diketahui? Diketahuinya itu f min 4 sisanya 2. Berarti f4 ini kan teorema sisa ya. F4 sama dengan 2 gitu kalau teorema sisa. F min 3 berarti sisa min 5 sama dengan min 5. Terus gimana? Nah, dari sini kita substitusi ke fungsi px plus q ya, kemari. Jadinya dia P-nya itu tetap P, tapi X-nya ganti dengan angka 4. Maka 4P plus Q sama dengan 2. Yang kedua berarti min 3P plus Q sama dengan min 5. Nah, kita eliminasi ya. Di sini kan yang sama itu adalah Q-nya. Kita kurangin Q-nya. Q kurang Q habis ya kan. 4P dikurang min 3P. Min ketemu min plus ya kan, 4 tambah 3 7P, 2 dikurang min 5, min ketemu min plus, jadi 2 tambah 5 7, maka P nya adalah 7 bagi 7 yaitu 1. Kita sudah dapat P nya 1. Nah, tinggal kita cari Q nya. Nah, kamu bebas mau substitusi yang mana. Kalau ibu ngambil yang ini nih, set ya, 4P plus Q sama dengan 2. Tadi kita udah tahu P nya 1. 4 kali 1 4 ya kan, berarti Q-nya 2 kurang 4, maka Q-nya adalah minus 2. Kalau kita ubah jadi px plus Q, maka P-nya 1 kali X ya tetap X, Q-nya minus 2 ya, berarti dia sisanya adalah X min 2, yaitu jawabannya adalah A. Itu sampai situ paham gak? Coba screenshot dulu deh kalau misalnya mau dilihat-lihat lagi, dipahami lagi pelan-pelan ya kan. Oke, cukup ya, ibu clear ya. Oke, kita bahas soal nomor berikutnya. Bentar. Soal berikutnya yaitu soal kedua.
Oke, soal kedua ini ya, jadi ibu kalau misalnya ini video kepanjangan kayaknya ibu bakal bikin 2 part ya. Tuh. Tapi ini kita lihat dulu 2 soal. Soalnya lumayan panjang nih soalnya gitu ya, pembahasannya, maaf. Oke, jika suku banyak fx dibagi x kuadrat min x, sisa pembagiannya adalah 3x plus 4. Jika dibagi x kuadrat plus x min 6, sisa pembagian adalah 2x plus 5. Nah, jika pembagian fx dibagi x kuadrat plus 2x min 3 adalah, nah kita dari soal dulu, fx kalau dibagi x kuadrat plus 2x min 3 itu sisanya adalah px plus q. Ini dulu. Nah, sedangkan kalau fx dibagi x kuadrat min x itu kan sama aja x dikali x min 1. Paham ya? X kali x kuadrat, x kali min 1 min x. Nih ya. Berarti ini berarti, oh ini sisanya dulu, sisanya itu adalah 3x plus 4. Itu artinya kita bisa dapat sisa ya, dimana di sini x sama dengan 0 atau x sama dengan 1 ya. Untuk f0 maka dimasukin kan ke sini 3 kali 0 tambah 4, maka f0 nya adalah 4 ya. Untuk x1 maka f1 nya adalah 3 kali 1 tambah 4, yaitu 7. No, dapat dari yang pertama. Yang kedua, ngaruhnya di mana nih? Nah, kata dia kalau fx dibagi x kuadrat plus x min 6, nah ini kan berarti difaktor nih. X yang dikali 6 itu 3 sama 2, 2. Karena ini plus x berarti plus 3 minus 2 ya. Ini sisa pembagiannya 2x tambah 5. Maka kalau kita f nya min 3 nih ya, maka sisanya 2 kali min 3 tambah 5. Min 6 tambah 5 yaitu min 1. Kalau f nya itu 2 ya kan, maka dia 2 kali 0 tambah 5 yaitu 5 ya kan. 1, 2, 3, 4. Dari 4 yang diketahui, yang mana yang dipakai? Nah, kalau mau tahu yang mana yang dipakai, kita kembali ke soalnya. Soalnya itu adalah x kuadrat plus 2x min 3. Maka di sini x, ini x kan. Nih ibu hubungkan gini, set kemari ya. Wait. Oke. Nih ini kemari, set hap. Terus ini x. Nah ini kan min 3 berarti kan 3 kali 1 yang ngasih. Nah karena tengahnya plus 2 maka plus 3 min 1. Maka yang dipakai adalah si ini plus 3 ya kan. Maaf nih. Ini plus 3. Aduh. Nih plus 3 sama min 1 yang ini. Berarti yang ini sama yang min 3 yang ini. Yang dipakai. Gitu. Pakai untuk apa? Pakai untuk menghitung sisa px. Jadi kan dia harus pakai f min 3 sama dengan berapa tadi? Min 1. Dan f satu lagi 1 sama dengan 7. Nah 2 inilah yang nanti disubstitusi ke px plus q gitu. Nih balik ke sini. P-nya ya, P-nya tetap P, X-nya kan min 3 berarti min 3P plus Q sama dengan min 1. Kemudian kalau 1 berarti P plus Q sama dengan 7. Yang paling sama kan Q-nya ya, berarti ini dikurangin, dibagi lagi, maaf. Dikurangin, Q-nya habis. Min 3P min P, ngutang lagi, min 4P. Min 1, min 7, min 8. P-nya adalah min 8 bagi minus 4 yaitu 2. Kamu P-nya udah dapat, bisa nih kita ambil dari sini. P plus Q sama dengan 7. 2 tambah Q sama dengan 7. Udah pasti Q-nya 7 kurang 2 yaitu 5. Maka sisa pembagian fx ya. Itu kan tadi px plus q gitu kan ya. Maka 2x plus 5 yaitu jawabannya D
mana? Cepetan gak Ibu? Tolong komentar ya, bilang Bu kecepatan Bu, apa gimana, komentar aja gitu. Silakan kalau mau di screenshot nanti Ibu clear. Nah itu tadi baru 2 soal yang tadi dan ini. Nah untuk soal berikutnya nanti ada di part berikutnya aja. Oke, Ibu cukupkan. Silakan kalian nanti lanjut ke part berikutnya. Ibu clear ya soal ini. Soalnya Ibu clear dulu ini. Oke. Nah, oke, kita lihat ya soal nomor 3 gimana kemarin. Oke. Jika suku banyak fx dibagi 2x, ini kayaknya ada tipe soalnya ya, 2x min 1 sisa 3, dan jika fx dibagi 3x plus 1 sisa min 7, maka sisa pembagian fx dibagi 6x kuadrat min x min 1 adalah, nah seperti kalian ketahui ya, di sini kita punya data yaitu sebentar. Di sini fx dibagi 2x min 1 sisa 3, maka di sini berarti f1/2 sama dengan 3. Nih ya, satunya dari sini, ini 2-nya 1/2. Ya, ingat teorema sisa, ini harus dibuat jadi 0 gitu ya. Jadi setengahnya itu 2x min 1 sama dengan 0, 2x sama dengan 1, x sama dengan setengah gitu ya. Nah begitu juga yang ini 3x plus 1, maka f minus 1/3 itu sama dengan min 7. Kalau nanya lagi min 1/3 bodoh dari mana? Ini 3x plus 1 sama dengan ya kan 0, maka 3x sama dengan min 1, x nya itu min 1/3 gitu ya. Nah, bagaimana dengan fx yang dibagi dengan 6x kuadrat min x min 1? Nah, ini kan sebenarnya perkalian dari ini dan ini. Ya, yang 2x min 1 dikali 3x plus 1. Tuh, sebenarnya kalau kalian tahu ya, ini 6x kuadrat, ini min 3, kemudian yang ini plus 2x jadi min x, terus yang belakangnya lagi min 1. Ya, jadi sudah pasti dia pakai sisa px plus q, dimana faktornya itu adalah menggunakan f setengah dan f min 1/3. Lalu digimanain? Kita masukin ya, kata dia kan kalau f setengah nih ya kan, masukin ke sini, maka setengah P plus Q itu sama dengan 3. Nah yang min 1/3 gimana? Ya masukin juga dong. Min 1/3 P plus Q sama dengan minus 7. Kita apa ini? Kita kurangin. Kenapa? Nih Q kurang Q nya habis. Ya kan? 3 minus 7, min ketemu min plus, jadi 10. Nah ini bagaimana? Nah ini untuk mempermudah kamu giniin dulu. Setengah min ketemu min plus 1/3, ya kan? Nah ini gimana? Per 6. Kenapa? KPK-nya, atau kalau gampangnya kamu kaliin deh. Terus atasnya 6/2, 3 ditambah 6/3, 2, ya kan? Ini P sama dengan 10. Jadi 5 ya, 5/6 ya. 5/6 P sama dengan 10. P-nya adalah ini bagi kemari jadi kali silang. Kali 6 bagi 5. 2, maka P-nya itu adalah 12. Nah, kamu sudah dapat nilai P-nya. Bisa nih kamu cari di sini. Setengah dari 12 ditambah Q sama dengan 3. 6 tambah Q sama dengan 3. Ya, ini Ibu batasin dulu deh nih. Ya. Oke. Maka Q sama dengan 3 dikurang 6. Q-nya itu adalah minus 3. Maka PX plus Q itu kan sisanya ya, itu adalah 12X min 3. Jawabannya adalah C. Mana, paham gak? Silakan screenshot dulu deh biar nanti dilihat-lihat lagi, dicatat lagi dan dipahami. Oke, semoga bermanfaat. Ibu clear ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, soal keempat. Nah, soal keempat ini lebih rumit lagi ya dia, karena di sini sisa pembagiannya adalah si fx.
gitu. Jadi kita justru dari fx, sedangkan fx itu perhubungannya dari gx dan hx. Nah, yang pertama kali kita lakukan adalah mendefinisikan hx dan gx ini. Di sini kan kita dapat nih G1 sisa 3, G min 1 sisa 2. Kan kalau sisa kan itu sama dengan ya. Kemudian ada H1 sisa 1, H min 1 sisa 2 gini ya. Ya kan? Nah, kalau ini ya kan fx ya kan dibagi x kuadrat min 1 itu kan sama aja dia dibagi x plus 1 x min 1 gitu kan. Ini sisanya itu adalah px plus q. Ini sisa ya. Sisanya px plus q. Nah, berarti kan kamu harus punya f1 dan f min 1. Nah, pertanyaannya berapa ini gitu kan. Nah, kalau mau tahu caranya dapetin f1 dan f min 1, berarti kita harus gunakan definisi ini. Definisinya berarti G1 bagi H1 gitu kan. Masukin G1 bagi H1, yaitu berapa nih G1-nya? 3 dibagi 1 yaitu 3. Kemudian F min 1 sama G min 1 dibagi H min 1 yaitu 2 dibagi 2 yaitu hasilnya 1. Nah, baru kalau kamu sudah punya data ya, datanya itu kan berarti F1 kamu punya data sisa 3, F min 1 kamu punya data sisa 1, sedangkan sisanya dia adalah PX plus Q ya kan. PX plus Q berarti ganti X nya dengan 1, P kali 1 P plus Q sama dengan 3, min 1 min P plus Q sama dengan 1. Nah, kita kurangin aja ya biar Q-nya hilang, sisa P. P dikurang min P, min ketemu plus. Berarti 2P. 3 kurang 1, 2. Maka P-nya itu 2 bagi 2 atau sama dengan 1. Bagaimana dengan Q-nya? Kita ambil dari sini. 1 ditambah Q sama dengan 3 ya kan, P plus Q itu kan. Maka Q sama dengan 3 kurang 1, berarti Q-nya adalah 2. Maka sisa pembagiannya yang PX plus Q ya kan itu berubah menjadi P-nya 1 kali X ya. X ini plus 2, X plus 2A jawabannya. Gimana sampai sini? Semoga paham ya. Kalau nggak paham tanya aja di kolom komentar biar ibu nanti bisa jawab dan jelaskan kembali. Oke, silakan screenshot sebelum ibu clear. Oke, sudah ya. Oke, Bu clear ya. Kita sudah sampai penghujung. Jadi ini adalah soal terakhir yang Ibu bahas. Terima kasih kalian sudah menyaksikan video Ibu ya. Semoga bermanfaat. Silahkan kalian share dan sebar sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Jadi biar manfaatnya ke yang lain. Jadi nilainya pada bagus semua. Amin. Oke, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.